semua, mohon maaf, semua hamba itu ada irodah, ada keinginan, ya toh. Lah kita naikkan irodah ini kemudian Allah memberikan suatu murid. Nah murid itu adalah untuk memahami daripada irodah itu sendiri. Apa toh karep ki? Piye toh karepe Allah itu? Padahal ini sudah tertulis di sana. Ya toh. Karepe si A dadekne wali, karepe Allah si B dadekne pejabat Allah. Nah ini kita ya nggak tahu. Lauh Mahfuz ada, kodok kodarnya ada. Takdir dalam perjalanan ini adalah suatu takdir. Tapi kodoknya Allah tetap dalam Lauh Mahfuz itu. Sampean ketemu saya, ini ada kodoknya. Lah takdirnya melalui dan Eko dan bersabasnya. Nah itu ada Lauh Mahfuznya ada. Lah di sini dan sampean datang ke sini juga tidak lepas dari takdir. Karena apa? Takdir itu sendiri bisa dikalahkan dengan takdir. Yang merubah takdir itu sendiri adalah takdir itu sendiri. At-takdiru taglibu ala takdir, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, itu. Sebenarnya ada kaitannya semua. Nyambung, sambung, cuman berbeda bahasa dan berbeda aturan saat itu. Beda ini aja ya, cebutan segala macam sebutan, gitu ya. Iya. Kalau hati dan batin itu beda nggak Gus? Berbeda. Bedanya gimana Gus? Batin itu lebih pada dalamnya hati. Iya, batin. Batin itu dari kata mawatin, muara. Hati yang paling hati dalam itu, berarti. hati yang paling dalam. Jadi bahasanya sirul asror, rahasianya hati. Nah, yang kita pelajari tasawuf itu memang yang kita diulek-ulek ya tetap hati. Bagaimana kejernihan hati? Karena cahaya itu tidak ada padam. Cahaya qudsi itu tetap akan terpendam ketika hati kita masih kotor, tidak akan bisa memancarkan sinar cahayanya ketika hati ini masih kotor, karena hati adalah suatu mir'ah, suatu kaca. Jadi gitu. Fungsi dari belajar tasawuf itu andai kata diperas adalah penjernihan hati. Penjernihan hati, betul. Duh, ini sama lo yang ngalim timbangannya aku. Nah, karena lo punya takon-takon budi-budi gitu. Loh, ya lo. Makalai wakai. Tapi kalau misalnya orang mau masuk thariqat ini Gus ya, apakah harus menunggu syariatnya sempurna terlebih dahulu Gus? Itu khilafiyah. Itu ya? Iya, khilafiyah berbeda. Ada yang tidak dengan berjalannya waktu, ada yang harus. Gitu. Itu khilafiyah. Beda orang beda. Beda, iya, beda. Enggak, itu seperti berbeda torekonya juga berbeda pendapatnya. Gitu. Tentang itu. Tapi kalau dari panjenengan secara pribadi memang di hadapan Tuhan semua agama sama ya? Saya pribadi sama. Sama ya? Sama. Ya, itu sama. Lalu Nasrani juga dari Allah, Yahudi juga asli dari Samawi, dan gitu. Ya kita saja yang selalu terikat dengan aturan dan bahkan merevisi aturan itu sendiri. Betul, bahkan untuk mempermudah salah kita. Satu ayat kayaknya saya pernah baca juga, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Muslim bisa selamat asal mengakui Tuhan dan berbuat baik kepada sesama. Sama, iya, seperti itu. Jadi cuman yang sempurna inad dina indallahil Islam, karena yang mengatakan beliaunya baginda Nabi, dan Islam itu adalah penyempurna daripada agama-agama sebelumnya. Loh, kenapa disempurnakan? Sebagai bentuk daripada wedarane kalimah la ilaha illallah. Nah, ada suatu cerita, agama itu kan la ilaha illallah, akidah. Allah hanya di situ tempatnya. Semua tujuan tarekat juga sama, semua tujuan agama juga tetangune Tuhan. Lah, agama adalah suatu keyakinan, sedangkan nama suatu agama adalah aturan daripada agama itu sendiri. Berbeda nama agama, berbeda suatu aturan. Ya, Kristen, Yahudi, Buddha, Islam itu lebih nyegoronya tentang mereka. Jadi ketika kita meyakini la ilaha illallah, terbukti waktu ada cerita Sayyidina Ali ingin wiridan yang istimewa,
kepada kanjeng Nabi, ingin wiridan yang selain daripada yang lain. Karena kanjeng Nabi diparingi wiridan la ilaha illallah. Sayyidina Ali tidak menerima. Itulah orang-orang bisa semuanya menjalankan itu. Loh, tidak. Jawab beliau baginda Nabi, Abdul maqultu ana wa nabiyuna min qabli. Utama-utamane zikir Nabi sadurunge aku yo afdhalul dzikri la ilaha illallah. Padahal sadurunge kanjeng Nabi ya belum ada Islam. Tapi sudah ada la ilaha illallah lah di situ loh. Ketika kita mengenal di situ, waduh, enak tenan, wes sempurna rokok mil. Konteks Islam itu sendiri kan sebenarnya ada yang menafsirkan ya agama yang menyelamatkan. Iya, menyelamatkan satu sama lain, tidak mengancam orang lain. Iya, memberi hakikatul Islam itu al-iltislam, saling memberi keselamatan satu sama lain, bukan mencela, mencaci, menjustis, menghina, dan bahkan merasa dia agama paling suci. Memang agamanya suci, kitanya saja yang belum suci. Saya tidak suci gak, tapi belum suci. Kita berusaha untuk mensucikan, untuk memfitrahkan kembali diri kita masing-masing. Sampai sini saya mulai paham dan bisa mencerna terkait ini barangkali apa konsep lauhul mahfud. Ya, saya masih butuh penjelasan. Konsep lauhul mahfud itu sebenarnya bagaimana? Apakah kemudian nanti si A nanti begini katanya udah tertulis gitu. Saya termasuk orang yang meyakini bahwa nasib seseorang itu, rezeki seseorang itu, prestasi seseorang itu bukan Tuhan yang menentukan, melainkan manusianya sendiri dengan ikhtiar. Gimana itu? Ada tulisannya. Cuman dalam perjalanan kembali pada tulisan itu Allah memberikan tarbiyah, memberikan pendidikan. Supaya kita menjadi murid. Semua hamba itu ada irodah, ada keinginan, ya toh. Lah kita naikkan irodah ini kemudian Allah memberikan suatu murid. Nah, murid itu adalah untuk memahami daripada irodah itu sendiri. Apa toh karep ki? Piye toh karepe Allah itu? Padahal ini sudah tertulis di sana, ya toh. Karepe si A dadekne wali, karepe Allah si B dadekne pejabat Allah. Nah ini kita ya nggak tahu. Lauh Mahfud ada, kodok-kodoknya ada. Takdir dalam perjalanan ini adalah suatu takdir. Tapi kodoknya Allah tetap dalam Lauh Mahfud itu. Sampean ketemu saya, ini ada kodoknya. Nah, takdirnya melalui dan Eko, bersabasnya. Nah itu ada Lauh Mahfudnya ada. Nah di sini dan sampean datang ke sini juga tidak lepas dari takdir. Karena apa? Takdir itu sendiri bisa dikalahkan dengan takdir. Yang merubah takdir itu sendiri adalah takdir itu sendiri. At-takdiru taglibu ala takdir, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yaitu. Iya. Jadi tarbiyahnya sebagai murid kita diangkat menjadi murid Tuhan, murid Allah. Untuk bertarbiyah, untuk menyamakan apa yang menjadi irodah Allah itu sendiri. Karepe Allah, madakne karepe Allah piye to? Lah diwe takdir-takdir niku wae dhewe niku wae. Terkait dengan ini, paham makrifat Syekh Siti Jenar itu sebenarnya apa yang terjadi antara Syekh Siti Jenar dengan Wali Songo? Seolah kan ada perbedaan, dikotomi gitu ya, perbedaan gitu. Itu perbedaannya pasti ada ya. Ada perbedaan, cuman yang dipakai Syekh itu kan wahdatul wujud atau manunggaling kawula Gusti. Jadi manunggaling kawula Gusti itu lebih pada makom jamek, makom perkumpulan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi menyatu, persatuan. Ya persatuan itu kan berarti ada unsur zat yang berbeda, ada unsur basariyah, ada unsur rububiyahnya. Itu ketika sudah bisa menyatukan dengan konsep zikir, nah itu kita bisa menyatu. Bukan berarti kita harus mengakui Tuhan, tapi kita nggak mampu.